guys, selamat datang di 8 Front. Nah, hari ini bersama aku, Meme, akan ngobrol-ngobrol santai tentang filsafat nih. Walaupun teman-teman dengarnya berat, memusingkan, tapi tanpa teman-teman sadari itu, filsafat itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku nggak sendiri nih hari ini. Aku ditemani sama 3 teman-teman keluarga yang ada di sini. Hai semuanya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, mungkin teman-teman boleh perkenalan diri nih dari Cipa deh. Cipa. Halo, nama aku Syara. Halo, aku Rani. Halo, nama aku Tika. Nah, teman-teman hari ini apa kabarnya nih? Baik. Oke. Kita lanjut ke pembahasan kita pertama nih. Kan kita ngomongin tentang filsafat nih. Nah, menurut teman-teman nih, filsafat itu apa ya? Sebenarnya konsep dari filsafat itu bisa kita pahami dengan sederhana, yaitu cara manusia memahami sesuatu dengan lebih dalam lagi. Nah, dalam hal ini manusia itu gak cuma menerima informasi secara mentah, tapi juga memahami dan masih kayak bertanya gitu loh secara lebih mendalam lagi. Oke, berarti filsafat ini tuh membantu dan seperti menuntun kita untuk berpikir secara kritis ya. Oke, kalau misalnya kan kita ngomongin filsafat nih, terus hubungannya filsafat ini dalam ilmu pengetahuan tuh menurut teman-teman apa nih? Setahu saya ya, filsafat ini salah satu bagian penting dalam ilmu pengetahuan karena menjadi dasar untuk mencari dan memahami suatu ilmu. Terus makanya sampai sekarang ilmu pengetahuan itu masih terus berkembang karena manusia itu masih terus-menerus mencari dan mempertanyakan tentang ilmu-ilmu itu. Setuju sih sama Cipa. Kenapa filsafat sama ilmu pengetahuan itu saling berkaitan? Karena biar makin berkembang aja gitu. Kalau mereka nggak saling berkaitan kan nggak mungkin ya bisa ilmu pengetahuan itu nggak berkembang sampai sekarang. Jadi filsafat ini sangat penting dan sangat diperlukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, kita tadi kan sudah membahas tentang filsafat dan hubungannya sama ilmu pengetahuan ini. Nah, kita melihat sedikit nih ke pembahasan tentang kebenaran. Nah, menurut teman-teman, manusia itu menemukan kebenaran itu gimana ya? Kalau boleh aku jawab dengan singkat ya, kebenaran itu dimulai dengan rasa penasaran manusia. Karena rasa penasaran manusia itu akhirnya mendorong diri kita untuk mencoba mencari tahu jawaban tersebut. Manusia itu mengandalkan 2 hal untuk mencari tahu kebenaran. Yang pertama ada pengalaman dan juga pengamatan indrawi atau sesuatu hal yang bisa kita lihat atau rasakan secara langsung. Jadi keponya manusia terus pengalaman dan penglihatan atau indrawi tadi yang tadi bilang itu awal bagaimana kebenaran itu tuh muncul ya? Iya betul. Ya, contohnya aja, kalau misalnya kita mau tahu apakah belajar sambil mendengarkan musik itu efektif atau enggak, kita bisa cari tahu dengan cara mencobanya langsung. Nah, jadi nanti kita cobain aja rasanya belajar sambil mendengarkan musik sama belajar tanpa mendengarkan musik. Nah, pas kita udah nyoba keduanya, kita jadi bisa ngebandingin mana yang menurut kita efektif. Ya benar sih, aku setuju sih. Hal-hal kayak gini nih harusnya memang diuji dulu sih biar kita tuh tahu kita nih efektifnya tuh dengan cara yang gimana gitu biar kita tahu. Jadi awalnya kebenaran muncul itu tuh dari rasa penasaran, terus pengamatan kita, terus penelitian kecil kita gitu. Yes. Nah, sekarang kita tuh mau membahas tentang realitas nih. Aku tulis satu pertanyaan yang selalu mempertanyakan kenapa ya setiap orang tuh punya pandangan atau pemikiran yang berbeda terhadap satu hal. Menurut teman-teman gimana? Jadi karena setiap orang itu punya pengalaman hidup yang berbeda-beda ya. Terus juga cara pandang mereka itu tergantung dari lingkungan, pendidikan, sama hal-hal yang udah mereka lalui sebelumnya. Jadi walaupun hal itu cuma satu dan itu tidak berubah, tapi pandangan orang itu selalu berbeda-beda karena faktor tadi itu ya. Bener banget. Dan itu misalkan ada orang yang menganggap kegagalan itu adalah udah akhir dari semuanya. Tapi ada juga orang yang menganggap kegagalan itu belum apa ya
menggunakan pengalaman dan juga pengamatan indrawinya untuk memahami suatu realitas. Jadi untuk memahami itu semua akan proses dalam pikiran sehingga muncullah namanya perbedaan untuk pemahaman itu sendiri. Jadi bisa kita katakan setiap pemahaman orang tuh berbeda-beda itu karena dipengaruhi oleh yang tadi kamu bilang ke Tiara. Ya betul. Terus juga realita itu nggak selalu sama persis dengan apa yang kita lihat. Cara pandang orang juga berbeda karena dari faktor tadi seperti emosi, lingkungan, ataupun informasi yang sudah mereka dengar sebelumnya. Maka dari itu kita nggak boleh langsung ngejudge ataupun percaya gitu aja sama informasi yang berseliweran tadi ya. Kita harus memandang, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang dulu supaya mengerti suatu masalah itu. Jadi kita nggak langsung asal menyimpulkan aja. Benar. Jadi teman-teman ataupun penonton yang menonton podcast kita hari ini yang sering banget ngasih komentar jahat atau tidak baik itu stop guys, karena kadang tuh realitas tuh tidak sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Oke guys, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih tentang eksistensi manusia dan etika. Nih aku dengarnya pertanyaan ini tuh kayak berat banget. Menurut teman-teman tuh maksudnya itu apa sih? Kalau menurutku eksistensi manusia itu tentang keberadaan manusia dan bagaimana manusia itu menjalankan kehidupannya. Jadi kayak ya udah gak cuma sekedar hidup aja, tapi bagaimana mereka mengetahui apa makna hidupnya, apa tujuan hidupnya, terus bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Dari itu tentang eksistensi manusia. Nah, hubungannya sama etika itu apa? Etika itu kan membahas tentang benar dan salah atau baik dan buruk. Nah, karena manusia itu memiliki akal, kesadaran, dan tanggung jawab moral, manusia itu jadi lebih sering dituntut untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setuju banget, etika tuh jadinya penting banget untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh kayak jujur, terus juga tanggung jawab atas perbuatan kita, terus juga saling menghargai sesama manusia, gitu sih. Jadi itu tuh penting banget. Teman-teman tadi bilang kan etika ini penting banget kan dalam kehidupan kita bersosialisasi ataupun berinteraksi sama orang lain. Nah, aku nih punya bayangan nih, kalau misalnya di dunia ini tidak ada etika, mungkin kehidupan sosial kita ini bakal hancur nggak sih? Bener banget, karena mungkin kalau di dunia ini nggak ada etika, kemungkinan aja kayak orang tuh bisa berbuat sesuka mereka tanpa memikirkan dampak ke orang lain gitu. Terus di samping itu juga kan manusia yang pada dasarnya makhluk sosial ya. Jadi kita tuh gak cuma hidup untuk diri sendiri, tapi juga berdampingan dengan orang lain. Nah, disitulah etika diperlukan untuk memastikan juga bahwa perilaku kita atau kebebasan diri kita itu nggak menghancurkan atau mengganggu kebebasan orang lain. Jadi dengan adanya etika itu membantu semuanya bisa hidup berdampingan. Betul banget guys, jadi kita nih sangat membutuhkan ada namanya etika, mungkin etika dalam kehidupan kita berkeluarga, bahkan ada loh etika dalam berkendara guys, agar kita bisa hati-hati di jalan, tidak melukai orang lain, dan selamat sampai tujuan kita guys. Jadi etika itu sangat penting bagi kehidupan kita dalam kehidupan kita sosial. Oke guys, dari pembahasan kita yang cukup panjang tadi, kita tuh bisa melihat kalau filsafat ini tuh sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita berpikir, pengalaman kita yang mempengaruhi pemikiran kita tadi, cara kita mencari kebenaran, melihat realitas, dan juga pentingnya etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tibalah kita pada penghujung pembicaraan tentang diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktu untuk diskusi sama aku. Terima kasih banyak. Maaf sudah mengganggu waktu kalian, dan kiranya ilmu-ilmu yang tadi dan diskusi tadi itu boleh bermanfaat banget sama teman-teman, boleh jadi ilmu yang baru dan bermanfaat. Terima kasih semuanya sudah menonton. Dadah.